Islam rahmatan lil alamin itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal yang dapat membentuk suatu tatanan kehidupan manusia yang harmonis, aman, damai, dan sentosa. Itulah esensi dari Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya YM Zaka dalam acara Catatan Kalam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sebuah tema yang populer di kalangan umat muslim khususnya, yaitu tentang Islam rahmatan lil alamin. Tentunya kita sering mendengar ya istilah ini. Istilah ini sering digaungkan oleh para ustadz, para ulama, para guru-guru kita gitu kan. Tentunya di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, namun kita seringkali tidak paham, tidak mengerti apa sih sebetulnya makna dari Islam yang rahmatan lil alamin itu. Ya, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang Islam yang rahmatan lil alamin, kita akan membahas makna Islam rahmatan lil alamin. Nah, Islam adalah sebuah agama. Nah, tentunya sebelum mengupas makna Islam, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih sebetulnya pengertian atau makna dari agama. Ya, agama menurut salah satu filsuf terkemuka dari Prancis, yaitu yang bernama Isidore Marie Auguste François Comte, atau yang sering kita kenal sebagai Auguste Comte, mengartikan agama itu sebagai pengabdian kemanusiaan. Nah, makanya kan dia mengenalkan konsep altruisme di situ. Artinya perhatian terhadap kesejahteraan orang lain. Istilah altruisme itu kan berasal dari bahasa Prancis ya. Artinya autrui. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya artinya orang lain, autrui. Maka dalam karyanya yang fenomenal itu, yang berjudul Religion of Humanity, Auguste Comte itu mengenalkan istilah apa itu? Humanist religious non-theistic ya, dan humanist sekuler itu. Jadi menurut Auguste Comte itu agama itu adalah pengabdian kemanusiaan ya, pengorbanan untuk orang lain itu kan, melalui konsepnya yang disebut sebagai altruisme itu tadi. Nah, itu dari perspektif orang barat gitu kan, yang bernama Auguste Comte itu tadi. Lalu bagaimana dalam perspektif Al-Quran mengenai agama itu? Agama itu kan dalam Al-Quran sering disebut dengan istilah din, ad-din gitu kan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Din
itu mengandung 3 huruf, yaitu huruf dal, ya, dan nun. Nah, artinya apa? Artinya yaitu di ketaatan, atau ya sering disebut istilah lain ya ibadah gitu ya. Nah, makna din itu kan cognate ya dengan makna Islam. Nah, apa sih sebetulnya makna Islam itu? Islam itu kan berasal dari bahasa Arab, artinya salima. Maka kalau ada istilah salima min khotorin, ya berarti dia selamat dari bahaya. Nah, makna salima itu apa? Makna salima itu sering diterjemahkan sebagai selamat, ya, tunduk atau berserah diri pada Allah, surrender to God. Nah, makanya kalau ada istilah tadi itu salima min khotorin, berarti selamat dari bahaya. Salima min aibin berarti selamat dari cacat. Aslama ilaihi berarti tunduk kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka Islam itu ada keterkaitan erat ya dengan makna keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Nah, secara istilah Islam itu bermakna penyerahan diri, ketundukan, dan kepatuhan. Seperti halnya ketika kita memahami makna agama, ad-din itu tadi, yang artinya ketundukan atau kepatuhan. Ya, tentunya ketundukan dan kepatuhan terhadap apa? Ya, terhadap perintah yang ada dalam agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betulnya makna dari rahmatan lil alamin itu. Rahmatan lil alamin itu kan, rahmat itu kan maknanya ialah anugerah atau kasih ya, kasih sayang. Di situ ada huruf li ya, artinya untuk. Dan ada kata alamin. Alamin itu ya jamak dari alam. Artinya ya seluruh alam semesta. Jadi rahmatan lil alamin itu adalah kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Nah itu ya. Nah sekarang apa sih makna Islam rahmatan lil alamin itu? Makna Islam rahmatan lil alamin itu ya berarti adanya keselamatan, ketundukan, kedamaian, kepasrahan, dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Nah, dalam konteks itu berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Islam itu benar-benar memprioritaskan adanya keselamatan, ketundukan, perdamaian, kepasrahan, dan tentunya kasih sayang bagi seluruh alam semesta, seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Jadi ya Islam rahmatan lil alamin itu tidak hanya dikhususkan bagi umat Islam saja, tapi bagi seluruh umat manusia di dunia, di alam semesta ini, tanpa membedakan agama, ras, suku, bangsa, budaya, adat istiadat, gender, dan seterusnya. Jadi kasih sayang itu bersifat universal bagi seluruh alam semesta tanpa kecuali. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin.
Islam rahmatan lil alamin itu tidak membenarkan adanya kekerasan antar sama umat manusia, tidak membenarkan adanya intoleransi, tidak membenarkan adanya penindasan antar sama umat manusia, dan tidak membenarkan adanya peperangan yang dapat menumpahkan darah antar sama umat manusia. Maka Islam rahmatan lil alamin itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal yang dapat membentuk suatu tatanan kehidupan manusia yang harmonis, aman, damai, dan sentosa. Yang maka esensi dari Islam rahmatan lil alamin itu ialah akhlak sebetulnya. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya sesungguhnya aku Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, gitu kan. Ya. Maka konsekuensi logisnya ketika kita memiliki akhlak yang baik, ya, kita harus menebar perdamaian dan kasih sayang antar sesama umat manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus ya untuk memberikan rahmat, gitu kan. Bahkan Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta itu. Nah, landasan teologis Islam rahmatan lil alamin itu jelas ya. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Di situ disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nah ini, Nabi Muhammad itu sebagai pembawa rahmat, penebar kasih sayang antar sama umat manusia. Beliau memberikan kesejukan, kedamaian bagi seluruh umat manusia. Itulah sebetulnya makna dari Islam yang rahmatan lil alamin. Maka Islam itu tidak membolehkan adanya perpecahan di kalangan sama umat manusia yang menimbulkan pertumpahan darah, yang menimbulkan kekerasan antara satu umat dengan umat yang lain. Islam itu justru memprioritaskan ajaran perdamaian bagi seluruh umat manusia, sehingga dengan adanya perdamaian itu timbullah kasih sayang. Atau bisa dibalik, dengan adanya kasih sayang itu akan menimbulkan perdamaian. Itulah makna Islam dari rahmatan lil alamin. Demikian penjelasan singkat mengenai makna Islam rahmatan lil alamin. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share apabila video ini memberikan manfaat bagi Anda semua. Kita bertemu kembali di dalam catatan kalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.